Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Leila Mona Ganim. Hari ini, saya ditemenin oleh Pak Ludwig. Wah, luar biasa nih Pak Ludwig nih ya. Apa kabar Pak Ludwig? Alhamdulillah, praise the Lord, sehat. Wah, Pak Ludwig Suparmo ini, wah legend, the legend ya. Saya akan perkenalkan diri dulu tentang Pak Ludwig ya. Pak Ludwig ini adalah cum laude master graduate di Communication Science. Pengalamannya 36 tahun di praktis dan akademis. Dan bidang spesifiknya adalah communication strategist. Pengalamannya banyak sekali, terutama terkait dengan isu manajemen crisis, dan juga mengajar di cukup banyak perusahaan atau pekerjaan di perusahaan-perusahaan dan juga di reputable national companies, McCann Erickson, Burson Marsteller, Indo-Pacific Reputation Consultant, dan lain sebagainya ya. Crisis management case sudah cukup banyak yang diikuti untuk mengelola krisis, termasuk diantaranya UNICEF program on continuing the children to going on school during World Financial Crisis 1998 to 1999, financed by UNICEF. Kemudian avian flu crisis supporting by communication strategy of the Department of Health, dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali ya di grup Hong Kong, kemudian di GICT, dan ada cukup banyak perusahaan lain ya, Fortune 500 ya. Marine, menyelesaikan crisis simulation media interview for two big plants producing automotive and marine coating chemical produced by AkzoNobel, Fortune 500. Kemudian sudah menulis sejumlah buku, banyak sekali aktivitas beliau. Kemudian juga bukunya di crisis management, public relations, trainer, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya, meskipun sudah senior, beliau ini sehat, alhamdulillah ya, dan aktif di IT system digital marketing, advertising, public relations, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh. Oke, Pak Ludwig, anything else you want to share? Apa sih yang bikin Pak Ludwig ini bisa eksis terus sampai sekarang? Ya, thank you Ibu Mona. Kita kenal Ibu Leila Mona Ganim. Dulu saya muridnya, mahasiswanya. And then I was looking for her name. Ketemu. Ibu Mona ini pernah menginterview orang penting dari Pakistan. Ya Ibu? And that was also in English. And then saya terkesima cara pembawaan Ibu Mona kepada mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswinya. Di situ sudah ada personal branding yang pada waktu tahun 2008 saya belum kenal apa itu personal branding. Hari ini atas prakarsa Ibu Mona kita akan berbicara mengenai personality traits dan personal branding atau brand personality. Monggo Ibu Mona menginterview saya. Nambahin dulu ya. So ketika dulu saya ada di kelas dan ada Pak Ludwig di sana, I'm amazed, keren banget ya, antusias, kreatif, selalu sharing gitu ya di dalam dialog di dalam kelas itu. Menurut saya itu tuh for fun gitu, kemewahan, bisa kuliah lagi, bisa duduk lagi, refreshing. Saya selalu melihat kuliah itu sebagai
kemewahan, untuk refreshing. Dan saya ngerasa mungkin Pak Ludwig juga demikian ya. Jadi beneran buat lucu-lucuan, seru-seruan, nambah-nambah aja gitu. Dan dengan pengalaman yang sangat kaya, selalu mata kuliah itu selalu diperkaya oleh Pak Ludwig. So I'm honored ya to have you in the class also ya. Terus Pak Thank you, Ludwig, Guru. sebenarnya saya juga suka Pak Ludwig hari ini mau ngebahas tentang personal branding ya. Kebetulan saya juga menulis ada salah satu buku yang saya tulis yang isinya tentang personal branding. So I'm very antusias karena Pak Ludwig akan menghubungkan personal branding dengan personality gitu. Jadi kalau orang kepribadiannya sanguistik ya, tuh di belakang saya tuh ya ada gitu ya, melankolik ya, apalagi gitu ya, sanguin, flegmatik, kolerik ya. Berarti personal brandingnya kayak gimana, gitu kan Pak Ludwig, ya kan? Betul. Ya. Okay. Jadi sebenarnya sudah 2.500 tahun yang lalu Hippocrates, dia itu mengajarkan secara filsafat dan dia menemukan, dia mengklasifikasikan behavior manusia itu dalam 4 klasifikasi. Namun ketika saya juga menulis artikel-artikel saya kirim ke LinkedIn, itu saya dapat komentar bahwa ada yang mengatakan, oh Bapak ketinggalan, sekarang sudah berkembang. Of course. Ya, dan bahkan ada personality yang berdua ya, jadi tidak hanya satu, bahkan ada katakan satu orang itu bisa punya personality banyak, jadi mix personality. It's okay, but that is bidang psikologi. Kita tidak mendalami itu. Lebih banyak bidang kami berdua adalah strategic communication. How to communicate our own brand. Pak Ludwig, di samping itu juga dengan personal branding yang bagus, kita bisa mengelaborasi kekuatan masing-masing dari individu. Jadi harus memahami kualitas individu, lalu dikembangkan kembali. Sebenarnya Pak Ludwig tentang Hippocrates juga ada, Hippocrates itu belajar dari salah seorang yang sebelumnya juga memberikan inspirasi, tetapi tidak terlalu clear. Dia juga jadi artinya seniornya Hippocrates. Lalu Hippocrates memperkuat, mendalami, dan menguatkan gagasan tersebut. Beliau, Hippocrates adalah bapak kedokteran dunia yang luar biasa di zamannya. Jadi kayaknya dia tuh ingin ngelihat, oh kalau ngelayanin pasien yang kayak gini, kepribadiannya kayak gini, mungkin kayak gitu juga gitu ya. Oke, Pak Ludwig, saya lihat Pak Ludwig sudah membuat catatan berharga, catatan keren. So, allow me to show it here ya, Pak Ludwig ya. Yeah, please. Kita mulai dari sanguin, is it okay? Yeah, okay. So, they consider this that they are volunteers for job and always active, creative, colorful. These are the sanguines, and they call it. There's a book, by Florence Letario, Personality Plus, published in 2005. Dia mengatakan bahwa keempat traits itu dia bikin lagi lebih populer, yang mengatakan bahwa the sanguines personality are popular sanguines because they can easily adapt with other people. They are energetic people. They have enthusiasm. Ya, itu positifnya. Tapi jadi ini orangnya seru ya, Pak Ludwig ya. Orangnya seru ya. Orangnya seru ya. Iya, betul. Seperti visuals yang saya dapatkan dari Google. Dan kalau kita gaul, we belong seru, straight. Seru, gaul, Pak Ludwig, mohon maaf, seru, gaul, terus energetik, antusias ya. Ya. Oke, mohon maaf, silakan lanjut. Tapi, selalu saya
diajarkan oleh psikologis yang sudah mantan dosen juga, Pak Ali Jahri. Beliau dosen dulunya sudah pensiun di UI. Dia mengatakan bahwa personality traits itu tidak selalu positif seperti yang saya kemukakan. Karena dia percaya Allah itu menciptakan semuanya positif dan negatif. Selalu Pak Ali Jahri mengatakan demikian. Jadi mereka yang keren, enthusiasm, full of energy, ya, itu ada negatifnya. Jadi mereka lalu envy, ya, people yang tidak seperti mereka, ya, doesn't hold grudges, itu masih positif, ya. Tetapi ada yang negatif mereka. Jadi supaya tidak menjadi atau mengurangi negatifnya, kita perlu mempelajari personality traits dari sanguines ini. Ya, so I will send to you who are interested. Mohon izin dari Bu Mona nanti, atau Bu Mona bisa kirim ini artikel pendek saya yang sudah dimuat juga di LinkedIn untuk memperbaiki lagi. That's about the popular sanguine. Iya. Nah, sekarang Pak Ludwig, sekarang yang kita ingin elaborasi lagi adalah untuk orang yang sanguine itu personal brandingnya seperti apa ya? Orang yang heboh, orang yang suka ngomong, orang yang suka gaul deh gitu ya. Personal branding yang tepat itu seperti apa menurut Pak Ludwig? Ini lebih mudah, mereka lebih mudah menonjol. Namun karena mereka selalu juga mau menonjol on the front row, lalu mereka harus bisa membatasi. So here they need to improve their listening skills. Dalam public relations saja, saya juga heran ketika saya dikirim ke luar negeri oleh Burson Marsteller. Itu satu hari pelajaran kami dari beberapa negara itu mempelajari listening skills. How to listen. If you listen well, then you can grab what you have to do, you know. Saya tidak pernah tahu bahwa harus listening. Jadi mereka itu kalau bisa menguasai diri dalam listening skill, tidak terlalu menonjolkan, maka personal branding mereka sangat mudah mereka bentuk. Iya. Karena mereka itu populer ya, terus seru, terus mudah gaul gitu ya, terus secara fisik juga bisa jadi menarik. Mungkin itu kalau fisik mungkin itu sudah gifted ya, tetapi dia akan nambah dengan warna apa, dengan seru, dengan ini mungkin jadi mencorong gitu ya kelihatannya ya. Mungkin begini juga Pak Ludwig ya, kualitas individu atau kualitas kompetensi tertentu yang dia harus dalami itu juga perlu diisi dengan mumpuni ya, sehingga kapasitasnya ketika dia berani menyampaikan sesuatu itu juga berkualitas begitu ya Pak Ludwig. Ya. Jadi tentu saja kalau sebenarnya di barat atau tidak ke barat, di Singapura dan Jepang itu ada penelitian reading habits anak muda dan orang dewasa di sana itu lebih besar, jauh lebih besar dari, ya mohon maaf, kita orang Indonesia tidak suka baca. Jadi mereka kalau yang sanguine ini banyak membaca, maka mereka lebih improve lagi kapasitas mereka, skill mereka juga. Tapi sebenarnya membaca itu untuk semua orang, bukan untuk semua trades. Tapi terutama untuk mereka supaya tidak terlalu aktif di luar, bergerak kemana-mana, bikin speeches, ya. They have also to read. Nah, itu salah satu hal yang kelemahan yang harus mereka pelajari, dan kalau di luar negeri itu lebih mudah, mereka akan
traits-nya itu sudah ada. Di Indonesia kita harus bimbing. Dan di Indonesia ini alhamdulillah sekarang mulai PAUD, mulai sekolah-sekolah SD juga diajarin senang membaca. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi saya setuju sekali Pak Ludwig, keterampilan membaca itu juga perlu diungkit ya, bahwa dalam keterampilan itu ada 4 yang mendengar, bicara, membaca, menulis. Jadi dia harus mau dengerin, dia harus mau baca gitu ya, karena dia akan lebih banyak ngomong, akan si ngomongnya itu tolong diisi omongan yang bagus gitu ya, dengan dengerin, dengan baca gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ya Pak Ludwig ya. Boleh kita lanjut ke Oke, Pak silakan. Ludwig? Ya, oke. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ada personality traits yang menurut Hippocrates adalah orang-orang yang phlegmatic. Ya, dan saya hubungkan nanti untuk jadi personal branding mereka bagaimana. Ada yang menggambarkan dari Google, saya juga terkejut. Phlegmatic itu digambarkan sebagai bekicot. What is bekicot, Ibu? Snail, ya. Siput. Siput yang kita lihat pada umumnya di darat, ya. Itu macam-macam siput, banyak sekali spesiesnya. Itu very slow movers, ya. Dan juga phlegmatic itu suka yang santai, ya. Mereka suka di kebun tapi santai saja, dan kalau di rumah pun duduk-duduk saja. That is actually other people will say that is bad, but it's not always like that. Sering juga mereka itu orang-orang yang tenang, ya, and they are not offensive, ya. They are actually not exciting. Sebaliknya dari tadi yang sanguine. Ya, mereka itu sebenarnya agak di belakang layar, tapi mereka itu justru meaningful juga. Ya, bisa jadi cerdas ya Pak Ludwig ya. Ya. Bisa jadi cerdas ya. Iya. Iya. Jadi yang dikatakan phlegmatics itu sebenarnya adalah katanya powerful karena mereka itu kompeten and steady. Ya, mereka itu practical and agreeable. Jadi tidak mau macam-macam, ya. So they can avoid conflicts. Nah, ini di dalam perusahaan atau institusi mereka bisa jadi mediators, ya. Dan ini diajarkan juga untuk mereka yang bertugas di Kementerian Luar Negeri. Diplomat-diplomat ini diajarkan bagaimana negotiation skills and avoiding conflicts. Nah, ini ada skill tertentu lagi. Nah, orang phlegmatic itu mudah mempelajari. Oke. Pak Ludwig, bagaimana personal branding yang dia bisa kembangkan di sini gitu kan? Berarti kan kita pakai strategi ini pisau ya. Jadi kan ada yang bagian tumpul, ada yang bagian tajam. Kita mengasah yang tajam saja gitu ya, yang tumpul ntar dulu deh gitu. Jadi apa nih dari phlegmatic personality? Iya, karena mereka agak pendiam, bukan agak, memang mereka pendiam ya. Mereka lebih banyak maunya di belakang layar, ya. Sama seperti saya mengikuti kuliah Bu Mona dulu, itu ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa diam saja. Tapi sebenarnya mereka itu powerful, mereka itu juga punya pengetahuan dan skill yang bagus. Cuma mereka tidak berani ngomong, tidak berani memajukan diri. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah pergaulan mereka dengan orang-orang yang sanguin misalnya, maka mereka akan sedikit bisa ditulari. Sedikit ya, karena behavior itu tidak bisa langsung tertular. Dan
tentunya mereka juga sekali lagi dengan membaca yang exciting, tidak hanya berdiam diri atau senang enak-enak saja, mereka diharapkan punya inspirasi untuk bisa lebih maju dalam keadaan sekarang, juga harus lebih menonjol. Iya, iya, iya. Sayang ya kalau dia mengambil posisi terlalu tenang yang membuat dia jadi tidak tampak begitu ya, Pak Ludwig ya. Ya, Jadi ya, personal brandingnya perlu di-upgrade untuk menaikkan gitu ya, menaikkan ya, kualitas dia menyampaikan gagasannya. betul, Tetapi dia sudah punya instingtif untuk tenang dan itu kekuatan dia, ya kan? Itu kekuatan betul. dia. Sayang kalau nggak di-upgrade di situ ya. Oke, Pak Ludwig, Jadi, next ya ya, silakan. kita akan lihat melankolik Pak Ludwig. Nah ini dia, Yes, ini bagian yang seru nih ya. ya, Analitik orangnya ya, jenius, tekun, betul kan? Begitu Pak Ludwig? ya, betul. Ya, Ini gimana Pak? dikatakan juga the perfect melancholic. Iya, iya. Jadi mereka itu selalu perfeksionis ya. Maunya yang bagusnya ini di Indonesia jarang juga orang yang on time. Bukan in time. On time itu kalau mau ada pertemuan, sebelum pertemuan dia sudah siap. Orang yang on time sebagai dosen misalnya atau dokter, tentunya dia sudah siapkan sebelum ada pemeriksaan atau sebelum ada operasi, dia sudah 1 jam lebih dahulu menyiapkan diri semuanya sehingga dia sudah sangat yakin operasinya bisa dimulai pada waktu yang betul ditunjukkan. Begitu juga sebagai dosen dia sudah siap semua di laptopnya, presentasinya, dia sudah tahu runningnya bagaimana. Ini adalah yang dikatakan perfect melancholic personality. Very good, ya. Jadi, namun dia tidak akan mau kerja, ya dia tunda seandainya aparatus misalnya di rumah sakit, aparatusnya tidak lengkap. Nah, ini kelemahan adaptasi ya, ya, karena dia detail, conscious, ya. Tapi dia juga bisa find creative solutions, bisa juga. Lalu dia selalu yang bagus untuk mahasiswa-mahasiswi kalau dosennya ini seorang melankolik, ya, karena ada charts, ada graphs, ada visuals yang sekarang dibutuhkan. Tidak hanya mengajar itu hanya ngomong aja, ya. So you have the chart, you have the graph, you have the data, gitu Ibu. Ya, dia menghargai keindahan. Dia juga dialis juga ya Pak Ludwig ya. Jadi orang melankolik itu ya kan dia menghargai adanya kreatif, adanya figures ya, dan punya kualitas yang bagus. Lalu bagaimana personal brandingnya yang perlu di-upgrade, perlu ditonjolkan bahwa ini kekuatan saya nih gitu. Apa? Ini Ibu sudah masukkan di dalam PowerPoint atau yang bisa kita baca. Don't spend too much time planning. Jadi kalau perfeksionis banyak planning, ya habis waktunya untuk di planning, ya kan? Jadi dia harus meniru juga yang tadi siapa yang phlegmatic, yang lebih relax, ya. Dia harus bisa merileks, tidak selalu strainful, tegang karena menantikan. Jadi dokter-dokter yang bagus melakukan operasi itu sudah bisa menyesuaikan, dia bisa relax, ya. Relaxationnya bagaimana? Bisa dengan breathing, dengan meditating. Tentu saja kita yang semua beragama, kita berdoa lebih dahulu. Then you are relaxed and get the right things before starting. Nah, memang dia akan selalu
perhatikan itu. Tapi dia juga harus sadar, jangan menyesali kalau misalnya ada hal yang kurang baik terjadi. Knowing that nothing is perfect. Karena tentunya kalau dia menyesali, merugikan untuk personalitinya. Iya. Jadi penonjolan yang dia bisa lakukan adalah bahwa dia itu hati-hati dalam melakukan persiapan. Itu kekuatan yang biasa dia ungkit. Tetapi untuk internal dia sendiri, dia harus menambahkan unsur pragmatik juga gitu ya. Supaya agak lebih santai, nggak stres gitu ya Pak Ludwig ya. Oke, next. Ini juga menarik Pak Ludwig. Yang terakhir adalah kolerik. Ya, bagaimana ini kolerik ini? Dia leader ya. Cakap gitu ya, cakap, dinamis, aktif. Gimana tuh Pak Ludwig? Ya. Jadi sebenarnya kolerik ini di Indonesia banyak, dan inilah yang akan lebih sukses juga di dalam percaturan politik mereka adalah kolerik personal. Meskipun seperti Bapak Presiden kita sekarang sebenarnya tidak demikian. Dia sangat tenang. Dia itu tentunya setiap orang itu sudah ada campuran personality trait-nya. Tidak lagi hanya 4 ini yang murni ya. Tapi dia bisa juga kalau mau dalam bidang lain, tidak dalam cara dia berpidato. Cara dia berpidato adalah tidak sebagai kolerik. Yang kolerik itu adalah mantan presiden kita pertama, our founding father, Bung Karno. He is a choleric. In his speeches, he gave really strength, inspiration. I wouldn't say it's motivation. It's really inspiration, inspiring people to move on. Itu adalah our founding father. Bukan berarti dia paling hebat atau yang benar, ataupun yang presiden sekarang kurang benar. Tidak, semuanya itu adalah a mix of personality which we have to control. Now, the specialty of this choleric people are spontaneous, thoughtful, they are faithful. Bagus kan, biasanya memang faithful, friendly, ya, punya kesabaran, santai aja, ringan gitu ya, ringan ya. Ya, jadi they have PD-nya besar nih. Betul. Nah, itu yang diperlukan juga kalau mereka yang mengikuti ini video dari Bu Mona ini, yang ingin maju nanti ke pilkada tahun 2040 ya, Ibu. 2024 ya. Mereka perlu untuk menjadi setengah atau sebagian orang yang kolerik ini. So they can be adventurous, and persuasive, but they are also having confidence. Ini bagus sekali untuk mereka yang mau maju nanti. Tapi juga kita yang sehari-hari harus menghadapi pandemi sekarang, be more choleric. Demikian Ibu. Iya. Supaya lebih tenang ya Pak ya. Jadi nggak melankolis ya. Betul. Lagi pandemi begini, kalau kita melankolis makin gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Optimis orang koleris itu ya. Jadi sanguinis sama koleris itu cukup dekat ya Pak Ludwig ya. Sanguinis sama kolerik ya. Kemudian melankolik sama phlegmatik cenderung lebih dekat lah warnanya begitu ya Pak Ludwig. Oke, so I want you to make a conclusion. Apa yang paling penting yang ingin disampaikan? Sarannya Pak Ludwig, silakan. Ya, jadi untuk semua yang mengikuti ini presentasi ini, inilah waktunya kita juga building up our personal branding.
sebenarnya branding itu kan dimulai oleh Kotler, ya. Meskipun itu pendapatnya dari McCarthy. Ada Dr. McCarthy yang seorang flekmatik, dia pendiam, tapi dia penelitian terus, dia buat penelitian, dan dia ketemu 4P dulu. Tapi yang menulis buku yang mempopulerkan adalah Kotler, Philip Kotler, ya, tahun 1960. Itu berasal lalu dibuat sebagai hal yang untuk marketing yang disebut 4P, that is the product. Nah, di dalam produk ini kan harus ada brand, ya. Kemudian yang 4P, yang P kedua itu adalah mereka menetapkan pricing-nya dari brand itu atau dari suatu perusahaan atau suatu jasa. Kemudian P ketiga yang penting itu juga adalah place, distribusinya, di mana sekarang kita kenal distribusi itu dengan lebih banyak dengan online, bagaimana ya. Kemudian ada yang disebut P keempat itu promotion, advertising itu. Nah, sekarang ini lebih banyak ke personal branding. You can advertise yourself also. Nah, itu baru tahun 90-an ada yang memperkenalkan tentang personal branding. Kita terlambat tahu. Di Indonesia ini akan terlambat tahu. Baru 2 tahun terakhir brand personality atau personal branding ini menjadi lebih meyakinkan untuk kita semua. Jadi kita semuanya harusnya menempatkan diri kita menggunakan habit atau personality trait kita yang bagus, itu bisa kita tonjolkan dan kita memaknai, membaktikan itu. Jadi yang kekurangannya tentu kita meniru dan mempelajari. Demikian, Ibu. Oke, Pak Ludwig setuju sekali. Memang kita agak terlambat dalam personal branding. Mas Silih Agung Wasesa dan saya tahun 2011 menulis buku political branding, saya menulis personal branding di sana, tetapi belum banyak yang sekarang makin saya setuju sekali sekarang makin banyak orang peduli. Karena kalau kita punya personal branding, kita memahami personal branding, tipe-tipe kepribadian ini, kita jadi tahu bagaimana mengoptimalkan potensi diri kita, termasuk juga bagaimana memahami orang lain gitu ya, dengan kepribadian-kepribadian yang beragam ini kepada klien-klien kita. Sehingga pendekatan kita untuk berinteraksi kepada mereka juga kita bisa sesuaikan juga ya Pak Ludwig ya. Betul. Oke. Yeah. So personal branding itu penting, apalagi sekarang ini Pak Ludwig tadi udah bilang ya, 2024 nih. Jadi kalau mau persiapannya dari sekarang, dari 2022 gitu ya. Kemudian kita juga sebagai orang tua juga bisa memahami bagaimana anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa lebih optimal. Kita juga sebagai individu bisa mengembangkan diri sesuai dengan karakteristik kepribadian kita. Semoga dialog ini mencerahkan. Pak Ludwig, terima kasih banyak untuk sharing yang seru hari ini. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Kita akan nanti bahas tentang apa lagi ya Pak Ludwig, misalnya krisis atau reputation dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih Pak Ludwig. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.